Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri sebelum saya melaksanakan tugas di kelas ini. Nama Wasis Trisno, Rumah Sloglimo, Bulusari RT 2 RW 2, Kecamatan Sloglimo. Di tahun pelajaran ini saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 9, yang mana materi IPA kelas 9 ini kami kerjakan, kami sampaikan bersama-sama dengan Bu Diati. Untuk yang biologi itu saya, dan yang fisika nanti akan diampu oleh Bu Diati agar bisa disampaikan dengan lebih baik lagi. Demikian kata-kata perkenalan saya kepada anak-anak. Semoga perkenalan ini menjadikan satu hubungan kita lebih dekat lagi dalam suasana yang tidak baik ini. Dalam arti suasana pandemi ini, sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Kita bisa bertatap muka dengan menggunakan media ini. Demikian kata perkenalan saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan nanti kita lanjutkan pelajaran untuk bab pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk pada pelajaran IPA bab pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada saat anak-anak di kelas 1, anak-anak sudah mempelajari berbagai ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri itu diantaranya makhluk hidup berluka makan, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup bernapas, makhluk hidup itu beradaptasi, makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi, dan sebagainya. Nah, reproduksi sebagai salah satu ciri makhluk hidup juga terjadi pada manusia, di mana reproduksi itu bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Nah, untuk manusia, untuk berlangsungnya sistem reproduksi, proses reproduksi, diperlukan organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi itu tersusun menjadi satu kesatuan fungsi untuk reproduksi, membentuk sistem reproduksi. Oleh karena pada manusia ini ada dua jenis kelamin, ada kelamin pria dan wanita, masing-masing mempunyai sistem yang berbeda satu dengan yang lain, walaupun masing-masing mempunyai fungsi yang sama dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin pria atau sel kelamin jantan yang disebut spermatozoa. Selanjutnya, organ reproduksi pria tersusun sebagai berikut. Saya tunjukkan melalui gambar ini, mulai pada bagian bawah, dari bawah, ini adalah bagian yang namanya skrotum. Skrotum. Nah, di dalam skrotum ini ada namanya organ namanya testis. Terus ini di sini ada saluran sperma yang berkelok-kelok yang ada di dalam testis ini, namanya epididymis. Terus ini saluran yang ke atas ini adalah vas deferens. Muara dari vas deferens ini adalah pada vesicula seminalis. Nih, vesicula seminalis. Terus selanjutnya
ada lagi namanya ini kelenjar prostat, ya. Terus ini ada uretra. Nih, uretra itu ada di dalam penis. Sehingga bisa dikatakan bahwa organ reproduksi pria itu tersusun oleh testis, epididymis, saluran sperma atau vas deferens, terus ini vesicula seminalis atau kantong sperma, dan kelenjar prostat. Di bawah kelenjar prostat ini sebenarnya masih ada kelenjar Cooper atau bulbo uretralis. Dan sebagai alat organ reproduksi keluar pada pria namanya penis. Yang masing-masing organ ini memiliki fungsi sendiri-sendiri secara khusus. Yang pertama, skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis ini. Ini testis. Sedangkan testis yang jumlahnya 2 sepasang kanan kiri ini fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis ini sebagai tempat pematangan sperma yang diproduksi di dalam testis. Terus ini ada vas deferens, adalah saluran sperma, fungsinya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Sperma disimpan di sini, di mana tempat penyimpanan sementara itu di dalam vesicula seminalis, dan sekaligus vesicula seminalis itu berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan cairan untuk kehidupan dari sperma. Di bagian bawah vesicula seminalis atau kantong sperma itu ada kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang berfungsi untuk menunjang kehidupan daripada sperma. Di bawah ini ada namanya bulbo uretralis yang juga menghasilkan cairan untuk menetralisir keasaman dari uretra agar fertilitas sperma ini bisa dijamin baik untuk melangsungkan proses fertilisasi atau pembuahan. Sehingga kalau kita perhatikan, seperti di bagian depan katakan bahwa bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria itu terdiri atas kelenjar dan organ. Nah, kelenjarnya itu ada 3, 1 kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo uretralis. Sedangkan organ-organnya itu adalah testis, epididymis, saluran sperma, ya, terus uretra dan penis. Demikian bagian-bagian alat reproduksi pria dengan fungsinya masing-masing. Di mana organ reproduksi pria ini secara keseluruhan akan berfungsi secara maksimal setelah seorang pria itu menginjak pada masa pubertas atau masa akil balik. Demikian alat reproduksi pria. Kita menginjak pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita
terdiri atas organ atau bagian-bagian. Yang pertama dari bawah adalah vagina, nih, atau lubang peranaan. Terus di sini di atasnya ada serviks, leher rahim. Dan ini adalah rahim atau uterus. Terus bagian kanan dan bagian kiri ada dua bagian, ada sepasang namanya ovarium. Dan ini saluran telur kanan dan saluran telur kiri. Bagian ini adalah infundibulum, corong. Dan di atas corong infundibulum itu ada fimbriae, yang mana fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Selanjutnya anak-anak, untuk lebih jelasnya kami ulangi dari depan bagian-bagian alat reproduksi wanita dengan fungsinya. Yang pertama adalah vagina, sebagai lubang peranaan adalah keluarnya bayi. Dan ini rahim atau uterus adalah tempat tumbuh berkembangnya embrio selama 9-10 hari kurang lebih. Sedangkan ini ovarium kanan dan ovarium kiri. Sepasang ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon testosteron serta hormon progesteron. Nah itu. Tuba fallopiae ada sepasang kanan kiri sebagai saluran untuk menyalurkan sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Ya, sekaligus tuba fallopiae ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana tuba fallopiae atau saluran telur ini bermuara di dalam rahim. Bahwa di dalam ujung tuba fallopiae tadi terdapat bagian, ini yang saya tunjuk ini adalah infundibulum kanan dan infundibulum kiri, yang di ujung-ujungnya ini ada garis-garis ini yang dinamakan adalah fimbriae, yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah dilepaskan dari ovarium. Ini pelepasan sel telur dari ovarium ini terjadi sebulan sekali, ya, sebulan sekali. Sebulan sekali dilepaskan, diovulasikan, ditangkap oleh fimbriae ini, ke corongnya ini infundibulum, terus menuju ke tuba fallopiae. Jika terjadi pembuahan terjadi di dalam tuba fallopiae ini, dan hasil pembuahan nanti akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke dalam rahim ini. Demikian bagian-bagian dari alat reproduksi pada wanita. Demikian anak-anak, untuk pelajaran hari ini ada dua hal tadi saya katakan, sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria tersusun atas bagian-bagian tadi. Ada bagian namanya skrotum, ada bagian namanya testis, epididymis, saluran sperma, vesikula seminalis, uretra, dan penis. Sedangkan bagian yang menyusun sistem reproduksi pria terdiri atas bagian vagina, uterus, ovarium, tuba fallopiae. Untuk itu, pertemuan pada minggu ini dua hal yang perlu anak-anak dalami, yaitu tentang sistem reproduksi pada pria. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan pada minggu depan, yaitu tentang proses
spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, proses fertilisasi. Yang ketiga adalah siklus menstruasi dan penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Demikian pertemuan pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih.